mau menghidupi setiap firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Sekali lagi ya, Merry Christmas. Merry Christmas buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Saudara bisa tulis terberkati lewat refresh dan reset setiap pagi. Lalu kemudian saudara bisa sebut kota dari mana saudara ada, ataupun negara dari mana saudara ada. Ya, saudara bisa tulis itu, terberkati lewat refresh dan reset setiap pagi. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana kalian ada. Ya, tentunya buat kalian yang terberkati. Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa tap-tap layar, saudara bisa follow Pastor Deso, saudara juga bisa subscribe Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pagi kita bersama-sama 7:30 pagi untuk mencari wajah Tuhan. Saudara juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati tentunya, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat hari ini izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Thank you ya. Pak Supri, thank you dari Lombok. God bless you. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap rencana-rencanamu hari ini. Tuhan yang memberkati setiap usaha-usahamu dalam setiap kehidupanmu hari ini. Amin ya. Haleluya. Saudara, mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengar atau kita akan melewati waktu mengakhiri tahun 2025. Beberapa hari lagi. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti biasanya pesta kembang api itu akan mengiringi peralihan angka tahun dari tahun 2025 ke tahun 2026. Saudara, di ambang perpisahan ini mungkin kita sedang membolak-balik album memori kita sendiri. Ada halaman-halaman ya yang membuat kita tersenyum. Ada momen-momen kemenangan kecil. Ada doa-doa yang dijawab pada tahun 2025. Ada keluarga-keluarga yang sehat, bersyukur atas setiap hal itu dalam setiap hidup kita semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mungkin juga ada halaman-halaman di dalam setiap kehidupan kita yang ingin kita robek. Ada kata-kata yang terluka. Ada janji-janji yang tidak tertepati. Ada mimpi-mimpi yang tertunda. Dalam kesunyian hati kita ada pertanyaan yang berbisik. Tuhan, apa penilaianmu atas tahun hidupku, khususnya tahun 2025? Dan pada momen-momen seperti inilah firman Tuhan datang membisikkan kebenaran yang lebih dalam ya dari semua penilaian kita itu. Sebelum Tuhan menilai, Dia lebih dahulu merindukan setiap kehidupan kita semua. Kerinduannya yang terdalam bukanlah kesempurnaan catatan-catatan kehidupan kita semua. Tetapi kerinduan yang terdalam, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada kebaikan keadaan kita yang Tuhan rindukan. Ada kesetiaan hati kita kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, bayangkan smartphone kita semua menjelang akhir tahun biasanya muncul nanti notifikasi. Ya, ada laporan tahunan aplikasi, misalkan aplikasi apa Bapak Ibu Saudari, baik FB, IG, ya, ada Kaleidoskop 2025, itu biasanya ditampilin tuh foto-foto dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian kalian menghabiskan di notifikasi itu dikatakan 120 jam tahun ini nonton atau ada di channel ini. Atau kalian suka nonton topik favorit ini. Lalu kemudian kita tercengang, wah 120 jam dalam 1 tahun, wah lama juga ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sekarang bayangkan, saudara, jika Tuhan yang mengirimkan notifikasi ke hati kita semua, laporan rohani 2025 bagi kalian semua dan saya. Coba kalau Tuhan yang mengirimkan notifikasi itu, nanti dari 8.760 jam dalam setahun, mungkin ada 300 jam ucapan syukur. Mungkin juga ada 150 jam kekhawatiran. Saudara, mungkin juga ada 80 jam waktu untuk pelayanan. Dan sisanya 2000 jam untuk hal-hal yang fana dalam setiap hidup kita semua.
Persentase kesetiaannya nanti naik, turun, naik, turun. Saudara, jika kita membacanya, kita mungkin akan malu dan ingin menghapus historinya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kabar baiknya, saudara, Tuhan tidak mengirimkan notifikasi penghakiman bagi setiap kalian semua. Dia mengirimkan undangan untuk memulihkan hubungan-hubungan yang terluka itu. Dia merindukan rekonsiliasi dalam setiap kehidupanmu. Dia rindu memulihkan setiap jiwa dan hati kita semua. Dia tidak rindu menghitung jam-jam yang terbuang dalam kehidupan kalian semua. Tetapi dia rindu memulihkan setiap sisa-sisa waktu kita yang masih kita miliki. Dia merindukan keadaan kita baik dan hidup kita setia dalam setiap kehidupan ini kepada dia. Bukan karena kita telah sempurna, tetapi karena kasih-Nya yang terus menyempurnakan setiap hidup saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang sempurna yang terus menyempurnakan hidupmu dan hidupku. Saudara, ada seorang bapak, dia terobsesi dengan resolusi tahun baru. Maka setiap akhir Desember dia selalu membuat daftar yang panjang. Tahun depan saya akan bangun jam 5 pagi. Ya, saya akan olahraga. Saya mau baca buku pokoknya seminggu 1 kali. Saya mau diet ketat. Pokoknya saya cuma mau makan sayur. Ya, pokoknya makanan-makanan hewani, nggak mau makan nasi lagi. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Pokoknya saya mau bangun jam 5 pagi. Setiap pagi saya pengen bangun jam 5 pagi untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan saya juga pengen belajar bahasa-bahasa yang baru. Saudara, Januari minggu pertama, ya Bapak ini masih semangat. Sampai minggu kedua masih semangat, ketiga, keempat. Lalu kemudian memasuki bulan Februari. Saudara, alarm jam 5 pagi, ya, yang seharusnya berbunyi, dia sudah snooze. Aduh, berisik nih alarm nih. Dia tidur lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu kemudian bulan Maret, saudari yang tadinya dia rindu ya untuk membangun resolusi tahun baru, ya dia ke gym, dia olahraga, dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia tidak ke gym lagi, dia tidak olahraga lagi. Sampai nanti Desember berikutnya, dia melihat kembali daftar resolusi tahun lalu atau tahun yang dia hidupi tahun itu, gagal Bapak Ibu Saudari. Setiap tahun dia membuat seperti itu. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara-saudara, spirit menutup tahun dan menyambut tahun baru bukan soal mengganti ataupun saudara menulis ya setiap tahun resolusi, bukan sekedar saudara menulis. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, Tuhan melihat hati kita semua. Dia rindu kita datang kepada dia dengan jujur. Ya, saudara bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tahun ini aku banyak gagal, tapi aku datang karena Engkau yang merindukan kebaikanku. Bentuklah resolusimu. Bentuklah resolusimu dalam setiap kehidupanku di tahun yang baru. Saudara, kita mempercayakan ya setiap resolusi tahun baru ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Tuhan rindu keadaan kita baik. Tuhan rindu keadaan kita setia, khususnya dalam saudara menutup tahun 2025 yang akan menjelang ini dalam beberapa hari ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di penghujung tahun 2025, saudara, perasaan ada campur aduk mungkin menyelimuti setiap hati kita semua. Ada perasaan syukur atas penyertaan Tuhan. Ada setiap kelegaan-kelegaan yang telah melewati tentunya berbagai tantangan sepanjang tahun ini. Tetapi juga mungkin ada kecemasan akan masa depan dan penyesalan atas jalan-jalan yang kita tempuh di tahun 2025. Saudara, dalam momen refleksi seperti inilah firman Tuhan datang, rindu menguatkan kita dengan satu kebenaran yang mendalam. Tuhan kita bukanlah Allah yang dingin. Tuhan kita bukanlah Allah yang jauh. Dia adalah Bapa yang rindu. Dia adalah Bapa yang berkepentingan agar keadaan anak-anaknya baik dan mereka hidup di dalam kesetiaan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kerinduan Tuhan atas setiap kebaikan dan kesetiaan dalam kehidupan kita adalah sumber motivasi utama bagi kita untuk menutup tahun dengan penuh syukur. Dan saudara melangkah ke tahun yang baru
dengan iman kepada Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan 3 kebenaran yang alkitabiah tentang kerinduan Tuhan ini dalam setiap hidup kita semua. Tuhan rindu keadaan kita baik dan setia. Saudara, yang pertama, saya mau mengajak kita semua pahamilah bahwa Tuhan mengingini kehidupan yang baik bagi umatnya. Itu adalah identitas Allah kita semua. Saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian ya dalam setiap hidup kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11 sering dikutip, tetapi konteksnya saudara kita perlu belajar. Tuhan mengucapkan ini kepada orang Israel dalam pembuangan. Situasi mereka terpuruk pada saat itu. Mungkin mereka juga mengalami situasi-situasi yang buruk dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan justru bersinar paling terang di dalam setiap kegelapan-kegelapan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Saudara, kata Ibrani untuk damai sejahtera adalah shalom. Shalom. Bukan sekedar tidak ada perang, tetapi shalom juga memiliki arti ya kelengkapan. Shalom juga memiliki arti kesejahteraan. Shalom juga memiliki arti berarti kedamaian dan integritas hidup secara utuh dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Kita buka yuk. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saya bisa bacakan buat kalian semua ya. Saudara bisa mendengar. Saudara bisa menulis, mungkin ada teman-teman yang mau membuka 3 Yohanes pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua menyatakan prinsip yang umum, ya, bahwa kerinduan Tuhan itu semoga engkau baik-baik, semoga engkau sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah doa yang apostolik, yang merefleksikan hati Bapa. Ini adalah doa yang merefleksikan hati Allah kita. Tuhan peduli pada kesejahteraan kita secara menyeluruh, secara holistik Bapak Ibu Saudari. Baik jiwamu, Tuhan merindukan kesejahteraan buat jiwamu. Tuhan merindukan tubuhmu itu sehat dalam setiap hidupmu. Tuhan merindukan supaya keadaan-keadaanmu baik-baik saja dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Ayub setelah pencobaan berat yang melampaui batas dalam kehidupannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, Tuhan memberkati air kehidupan Ayub lebih daripada awalnya dalam setiap kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir bagi orang benar adalah kebaikan, sekalipun jalannya menuju penuh misteri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kebaikan Tuhan itu bersifat proaktif dan penuh inisiatif. Inilah pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil di bagian yang pertama ini. Ya, bagian pertama kita belajar Tuhan mengingini kehidupan yang baik bagi setiap umatnya. Karena Bapak Ibu Saudari, itu adalah identitas Allah kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, kebaikan Tuhan itu bersifat proaktif. Dia Allah yang penuh dengan inisiatif. Tuhan tidak pasif, Dia aktif bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kekacauan, saudara, untuk mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita percaya kebaikan Tuhan bersifat proaktif dan penuh inisiatif dalam setiap kehidupan anak-anak manusia. Bahkan di tengah kegagalan, di tengah kekacauan kehidupan kita semua, saudara, Tuhan mengarahkan kita kepada kebaikan-Nya.
Ini pemaknaan yang saudara bisa ambil. Pemaknaan yang kedua, baik Allah Tuhan itu bersifat menyeluruh. Baik versi Tuhan itu bersifat menyeluruh dan seringkali progresif, Bapak Ibu Saudara. Artinya kebaikan Tuhan itu mencakup baik karakter saudara diubahkan, relasi saudara dipulihkan dengan Tuhan, pelayanan saudara makin setia kepada Tuhan. Jangan lupa, saudara, setiap hubungan kita, keluarga kita, saudara punya hubungan apapun, ya dalam rumah tangga, dalam pacaran dan lain sebagainya. Saudara mari, biar engkau tetap membawa setiap hubunganmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bawa setiap istri, suami, anak-anakmu, pacarmu untuk melayani Tuhan. Ini fondasi yang kuat. Jangan kalau lagi mau melayani, saudara dikasih oleh Tuhan, kamu malas-malasan. Ya, selalu banyak alasan dalam setiap kehidupanmu untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Hubungan yang Tuhan berkati. Hubungan yang terus Bapak Ibu Saudari bertahan sampai pada akhirnya adalah hubungan yang terus juga melayani Dia. Amin Bapak Ibu Saudari. Hubungan yang melayani Tuhan. Jadi jangan pernah menolak-nolak pelayanan dalam setiap hidup saudara. Bawalah setiap hidupmu orang-orang yang kau kasihi untuk melayani Tuhan. Dan seringkali juga Bapak Ibu Saudari, kebaikan Tuhan bukan hanya karakter relasi maupun pelayanan kita kepada Tuhan, dan juga saudara seringkali juga bersifat materi. Ya, Tuhan mengajak saudara untuk menabur di tanah-tanah yang subur dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Kalau ada orang mengajak saudara untuk menabur, jangan punya mindset negatif. Buang mindset negatif itu dalam setiap hidup saudara. Kalau memang Roh Kudus mengingatkan saudara untuk menabur, menaburlah. Nanti satu ketika saya ajak ya di momen tahun baru untuk saudara belajar menabur. Ya, bagaimana kita mau menghasilkan tahun 2026 tapi kita tidak pernah menabur dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa, petani saja dia mengharapkan pada musim itu untuk menuai, pasti dia menanam dulu. Nanti dia menabur benih dalam setiap kehidupannya. Nah, kita juga belajar. Nanti saya akan ajak satu ketika ya di momen-momen tahun baru nanti buat kalian semua. Doakan Bapak Ibu Saudari. Jadi lewat hal-hal demikian semuanya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya bertujuan untuk pertumbuhan rohani. Jadi kalau ada pendetamu mengajak kamu melayani Bapak Ibu Saudari, tujuannya supaya kamu bertumbuh dalam kerohanianmu. Saya seringkali dari masa muda mengajak setiap orang-orang yang saya layani untuk melayani. Saudara, dari yang nol, dari yang gak tahu apa-apa. Ya, dari yang gak tahu apa-apa mereka melayani Tuhan. Kami ajak, kadang kami ceburin Bapak Ibu Saudari. Artinya diceburin itu, ya kamu seberapapun kamu bisa melayani Tuhan. Mau jadi asyar, mau jadi pemain musik, mau jadi WL. Mungkin suaranya pada saat itu masih fals dan lain sebagainya. Ayo layani Tuhan. Kami seringkali Bapak Ibu Saudari bukan pelayan-pelayan yang profesional. Tapi saya rindu mengajak setiap mereka dari yang baru. Ayo kita melayani Tuhan. Ayo berikan hatimu kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya tahu saya pun hidup Bapak Ibu Saudari sampai sejauh ini semua dikuatkan Tuhan. Karena saya juga belajar melayani Tuhan. Maka Tuhan menjaga. Kalau saya tidak melayani Tuhan dalam setiap kehidupan saya sejak masa muda, mungkin ketika saya berumah tangga lagi ada pergumulan masalah, saya bukan kembali pulang Bapak Ibu Saudari. Mungkin saya sudah lari kemana-mana. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan juga menjaga saya, rumah tangga saya dalam pelayanan-pelayanan saya kepada Tuhan. Saya tahu ketika saya melayani itu untuk pertumbuhan rohani saya. Ketika kalian sedang melayani bukan untuk pendetamu. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bukan buat ibu gembalamu. Tetapi ketika kita melayani, kita tahu semua kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk pertumbuhan rohani kita semua. Jadi jangan pernah menolak-nolak pelayanan dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau di tempat di mana kami melayani, kami tidak ada Bapak Ibu Saudari pelayan-pelayan yang sejak beberapa belas tahun yang lalu saya membuka pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan percayakan untuk menggembalakan. Semua orang-orang yang melayani di tempat kami, Bapak Ibu Saudari, tidak ada yang namanya love gift. Tidak ada Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin ada saya kasih beberapa orang, ya saudari satu waktu tapi tidak terus menerus. Ada satu waktu karena memang dia membutuhkan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kami melatih.
Supaya ketika kamu datang kepada Tuhan, yuk tulus-tulus saja. Tulus-tulus. Nanti Tuhan merahmati hati kita yang tulus itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan merahmati hati yang tulus. Saya melayani dengan tulus, saya pun belajar. Mereka juga melayani dengan tulus. Mereka pun belajar, nanti Tuhan akan memberkati hati-hati yang tulus itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, seorang papa yang baik itu merindukan anaknya lulus ujian dengan baik. Amin. Papa yang baik pasti merindukan anaknya lulus ujian dengan baik. Tetapi tentunya papa itu Bapak Ibu Saudari, ketika anaknya itu ujian, papanya itu nggak ikut-ikutan mengerjakan soalnya. Ada di sini ketika anaknya lagi ujian di sekolah, ujian di kampus, lalu orang tuanya datang di rumahnya duduk di sebelah anaknya. Nak, ini jawabannya ini ya nak. Nak, ini jawabannya ini ya. Papa yang baik nggak seperti itu. Saudara, tetapi papa yang baik, dia akan menyediakan tempat belajar yang nyaman buat anaknya. Dia akan membelikan buku buat anaknya supaya belajar. Mungkin dia akan mencarikan guru les. Orang tua yang baik akan mencarikan guru les dan terus menyemangati anaknya. Ayo belajar. Nanti dikit lagi minggu depan, bulan depan kamu ujian. Ya, orang tuanya akan menyemangati. Saudara, prosesnya pasti butuh usaha. Tetapi hasil akhir yang baik adalah kerinduan daripada orang tua. Tentunya anak itu lulus. Demikian juga dengan Tuhan. Dia bekerja dalam proses kehidupan kita semua. Untuk membawa kita kepada kebaikan yang sejati. Makanya seolah-olah terkadang Tuhan diam ya. Bapak Ibu Saudari. Kita berdoa. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Seolah-olah Tuhan tidak ikut dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita semua. Saudara, dia memperhatikan semua itu. Tetapi dia tidak langsung masuk. Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Untuk menjawab setiap doa-doamu mungkin pada hari itu. Tetapi dia memakai berbagai peristiwa dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara lulus ujian. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau seolah-olah Tuhan diam dalam setiap kehidupan saudara. Bukan berarti dia tidak bekerja mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudari. Paham ya maksud Pastor Deso Bapak Ibu Saudari. Saudara ayo. Akhirilah tahun 2025. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan mencatat 3 kebaikan Tuhan yang nyata. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau ada 1 kebaikan yang nyata pada tahun 2025. Saudara bisa tulis apapun itu. Yang Tuhan gerakkan dalam hatimu untuk menulis. Ya saudara, setidaknya kalian mencatat 3 bentuk kebaikan yang nyata. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu tahun ini. Ya saudara bisa tulis salah satunya mungkin di kolom komentar. Kalau saudara mau menulis Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya mungkin sekalipun saudara setiap hal-hal itu datang melalui proses-proses yang sulit, kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kita tahu semua itu Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Jadi akhiri tahun 2025 nanti. Ya dengan saudara mencatat setidaknya 3 bentuk kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Nah Bu Happy katanya, puji Tuhan saya sehat, saya panjang umur, keluargaku dipelihara oleh Tuhan, anak-anakku berhasil. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Nah itulah saudara, Bu Happy mencatat, itulah kebaikan Tuhan yang dia ingat tahun 2025. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan bersungut-sungut Tuhan, mana berkatmu, Tuhan aku kok begini, aku kok begitu, mana begini, semuanya disungut-sungutin. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara evaluasi dengan syukur ketika saudara menutup tahun 2025. Yang kedua saudara percayai prosesnya. Ya di area hidup mana yang masih terasa tidak baik dalam kehidupan saudara. Tekankan di dalam setiap doa-doamu. Tuhan, aku percaya Engkau rindu yang terbaik dalam hidupku. Tolong aku melihat. Tolong aku dapat bekerja sama dengan rencanamu ya Tuhan. Supaya saudara melihat. Ya di setiap hal-hal yang mungkin juga tidak baik dalam kehidupanmu. Ada orang-orang yang melukaimu. Ada mulut-mulut yang kasar denganmu. Ada orang-orang yang mungkin jahat dalam kehidupanmu. Tetapi engkau bisa melihat. Saudara. Dan engkau bisa bekerja sama dengan rencana Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yang akhirnya dia tidak mengalami kekecewaan sama sekali dengan saudara-saudaranya. Tetapi dia mengerti maksud Tuhan. Saudara juga demikian. Ya kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Saudara tetap jaga hatimu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu lewat hal itu semua. Tuhan ingin menjaga, memelihara,
memproteksi hidupmu. Tuhan ingin kau berhasil melewati setiap ujian-ujian itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan nanti berikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan buku panduannya supaya saudara belajar. Firman Tuhan yang setiap hari yang saudara dengar. Ya, nanti nasihat-nasihat orang-orang di sekitarmu. Saudara percayai proses Tuhan. Ya, jangan langsung pada hasilnya. Tuhan, mana hasilnya nggak kelihatan. Percayai dulu prosesnya. Sebelum hasil yang baik itu, percaya proses Tuhan itu. Sekalipun masih ada area yang tidak baik. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama. Saudara, Tuhan rindu keadaan kita baik, setia dalam hidup kita semua. Kebenaran yang pertama, saudara, Tuhan mengingini kehidupan yang baik bagi umatnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kerinduan Tuhan akan kebaikan kita bukanlah sekedar emosi, melainkan ekspresi dari sifatnya yang tidak berubah sebagai Bapa yang baik. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan adalah baik kepada semua orang. Kebaikannya bersifat primer. Kebaikannya konstan, stabil. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mendahului respon kita. Sebelum kita setia, Dia sudah setia. Sebelum kita baik, Dia sudah baik buat kita semua. Sebelum kita layak, Dia sudah rindu memberkati kita semua. Ini terlihat jelas dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mendeklarasikan misinya yang berlawanan dengan pencuri itu. Dia mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Sedangkan iblis bukan seperti itu. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Hidup di dalam kelimpahan itu adalah gambaran tertinggi dari keadaan yang baik. Tuhan rindu supaya saudara hidup berkelimpahan. Hidup dalam keadaan yang baik secara rohani dalam hidup saudara. Bukan hanya perkara materi dalam hidupmu. Tetapi Tuhan rindu supaya saudara berkeadaan baik dalam setiap kerohanianmu. Jadi kerinduan Tuhan adalah pemberian kehidupan sejati. Yang menyeluruh, yang bermakna. Bukan sekedar kemakmuran materi. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sangat diberkati ada salah satu influencer. Ketika dia diwawancara, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dia ditawari mungkin, kalau saya sebut mungkin namanya saudara tahu. Tetapi ketika dia diwawancara, Bapak Ibu Saudari ditanya, kamu kan sukses, kamu kan menjadi presenter, menjadi podcaster yang berhasil. Ya, dalam setiap kehidupanmu. Pernah enggak ditawari ke dunia politik dan lain sebagainya? Lalu kemudian pernah enggak ada yang nawarin kamu kasih duit yang banyak, lalu kemudian kamu mengikuti alur itu dan lain sebagainya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bilang pernah ada. Pernah ditawarin sampai ratusan miliar Bapak Ibu Saudari untuk bekerja sama, untuk dia mengikuti mungkin salah satu, ya Bapak Ibu Saudari, entah perusahaan, entah partai dan lain sebagainya. Pernah ditawari seperti itu. Tapi dia sampaikan, Bapak Ibu Saudari, hidupnya tidak bisa tergantikan. Mungkin dia bisa memiliki uang yang banyak, dia bisa mendapatkan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bukan itu tujuan dia. Dia sampaikan seperti itu. Dia rindu tujuannya untuk bermakna dalam setiap kehidupannya. Bermakna bagi sesamanya. Saudara, hal yang baik tentunya. Ya, supaya hidupmu bermakna. Bukan hanya kelimpahan materi, ketika saudara sudah sukses berhasil ya dalam hidup saudara. Ini kecil. Salah satu kisah yang kecil mungkin yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya salah satunya itu yang saya sampaikan tadi, orang tersebut. Tetapi kita juga demikian. Banyak dari setiap kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan mungkin yang tidak halal kalian lakukan hari-hari ini. Saudara tinggalkan. Doakan kepada Tuhan. Kalau kau tahu pekerjaanmu tidak halal, dari judi, ya, dari judi online, lalu kemudian dari jual diri dan lain sebagainya. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang halal, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Saudara, ingat kita hidup bukan sekedar mencari kemakmuran materi, tetapi kita hidup supaya saudara kehidupan kita bermakna. Hidup kita bermakna, dan hidup yang bermakna ditemukan di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Seorang anak kecil
Satu ketika dia terus-menerus memohon kepada papahnya yang seorang petani kebun anggur. Papa, papa. Kenapa kata papanya? Oh, aku mau buah anggur yang paling manis, paling segar, kata anaknya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian si papa bukan kasih anggur, Bapak Ibu Saudara, tetapi si papa dengan sabar setiap hari mengajak anak itu ya untuk ke kebunnya, menunjukkan cara merawat tanaman kebun anggur itu, menyiram pohon-pohonnya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, melindungi setiap pohon-pohon itu dari hama. Si anak kesal, Bapak Ibu Saudara. Papa, aku kan cuma minta buahnya. Kenapa papa repot-repot ngajarin aku semua ini? Kenapa aku harus belajar semua ini? Ya, gumam si anak. Lalu kemudian papanya menjawab sambil tersenyum. Nah, kalau papa beri kamu buah hari ini, besok buahnya akan habis. Tetapi kalau papa ajarkan kamu caranya, seumur hidup kamu bisa memiliki kebun anggurmu sendiri. Kamu bisa menikmati buah yang tidak habis-habisnya. Yang papa mau, ya tentunya di dalam setiap kehidupan papa yang papa berikan bukan sekadar buah, tetapi sumber kehidupannya. Sehingga kamu dapat memakan terus menerus nanti buah anggur itu. Saudara, ingat baik-baik ya. Di tengah-tengah pergumulan atau rasa tidak puas, tanyakan kepada diri sendiri. Apa sumber kehidupanmu? Apa hal mendasar yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Yang mungkin saudara anggap remeh. Contohnya tadi kesehatan. Ya, saudara puji Tuhan, saudara bisa sehat, bernafas. Orang di luar di rumah sakit, nafas mesti pakai oksigen, bayar dan lain sebagainya. Mahal Bapak Ibu Saudari. Kami pernah punya jemaat, bahkan orang tua kami dari istri saya pernah mengalami hal itu. Oh, nafas susah. Ya Bapak Ibu Saudari harus beli oksigen. Nanti sekitar berapa jam dipakai oksigen itu akan habis. Nanti kita beli lagi. Saudara, mahal sekali oksigen itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan kita bisa syukuri. Yang mungkin kita anggap remeh. Ya, kesehatan untuk bernafas. Ada keluarga-keluarga yang mendukung kita. Suami, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu yang mendukungmu, yang menyekolahkanmu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kita bisa syukuri. Dalam setiap kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan. Ada firman Tuhan yang tersedia setiap hari yang saudara bisa tonton. Ya, podcast-podcast rohani. Atau saudara bisa tonton channel Pastor Deso setiap waktunya, setiap harinya. Saudara, ya ada firman Tuhan yang tersedia setiap hari. Dan juga ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Syukuri semua itu sebagai fondasi kebaikannya. Baru kemudian saudara memohon berkat lebih spesifik lagi dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Ya, Tuhan rindu saudara menutup tahun 2025 saudara dengan keadaan kita yang baik dan setia. Dan di poin pertama saudara sudah diingatkan. Ya, Tuhan mengingini kehidupan yang baik bagi umatnya karena itu adalah identitasnya. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebenaran yang kedua, kesetiaan adalah respon yang dinantikan atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, kesetiaan kita adalah respon yang dinantikan oleh Tuhan. Saudara, Ulangan 10 ayat 12 sampai ayat 13 itu dengan jelas menghubungkan kasih dan kebaikan Tuhan dengan tanggapan yang diharapkan ataupun respon yang diharapkan. Di sana dikatakan, tetapi sekarang apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Hanyalah takut akan Tuhan Allahmu hanyalah takut akan Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Saudara, kesetiaan itu berpegang tentunya kepada firman Tuhan yang tadi kita baca adalah jalan menuju kebaikan. Kesetiaan yang berpegang kepada firman adalah jalan menuju kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudari, itulah yang diingatkan pada poin yang kedua ini. Kesetiaan adalah respon yang dinantikan atas kasih kebaikan Tuhan. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudari juga menekankan bahwa yang terutama yang dituntut dari seorang pengelola adalah kesetiaan. Saudara,
Kalau saudara punya karyawan, yang saudara rindukan karyawan itu kan setia, jujur dalam setiap hidup mereka. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bukan yang pinter mah banyak. Tapi kalau yang pinter nyolong gimana Bapak Ibu Saudara? Mau saudara punya karyawan seperti itu? Kalau pinter nih, ya sih pinter, bisa melakukan berbagai hal, tetapi nggak jujur. Ya suka nyolong-nyolong Bapak Ibu Saudara. Ya, wah kita nggak pengen punya karyawan-karyawan seperti itu. Kita rindunya Bapak Ibu Saudara, kita percayakan ya contohnya usaha kita kepada setiap karyawan. Mereka setia, mereka jujur. Karena saya dulu pernah punya usaha, lalu mempercayakan kepada karyawan. Kami nggak ada di sana pada saat itu, Bapak Ibu Saudari. Ternyata karyawan tersebut ya bukannya mengerjakan dengan setia, nyolong Bapak Ibu Saudari. Ya, dulu saya pernah jualan ini Bapak Ibu Saudari, usaha es bubble pada awal-awal dulu, udah lama sekali. Lagi ngetrennya pada saat itu. Ya, itu bisa 200, 300 gelas setiap hari. 200, 300 gelas karena tempatnya pada saat itu ramai. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kemudian kami tidak bisa datang setiap hari. Kami mempercayakan. Ternyata dia bawa gelas dari luar Bapak Ibu Saudari. Ya, terus kemudian ditaruh di toko sebelah. Nanti kalau ada orang yang beli dia pakai gelas dari dia. Waduh Bapak Ibu, bisa seperti itu. Ya, akhirnya kami memutuskan, udah deh gak usah kerja lagi bersama dengan kami. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Yang ditekankan di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, seorang pengelola adalah setia. Hidup kita adalah pengelolaan anugerah dari pemilik segalanya dalam hidup saudara. Supaya saudara setia mengelola anugerah yang sudah Tuhan percayakan. Hiduplah di dalam lingkaran kasih karunia. Setialah untuk tinggal di dalam lingkaran kasih karunia. Jangan seperti anak yang hilang. Sudah bagus-bagus ada di dalam rumah. Sudah bagus-bagus ada Bapa di dalam rumah. Ya, kamu terpelihara sempurna dalam hadirat Allah. Kenapa sih masih mau menjauh? Ya Bapak Ibu Saudari, itu kan kita, itu gambaran kita sebenarnya anak yang hilang. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah bagus-bagus kamu ada dalam hadirat Tuhan. Sudah bagus-bagus kamu berdoa setiap hari, ke gereja setiap minggu. Lalu kemudian kamu tinggalkan jalan-jalan itu. Saudara, kalau kamu gak bertobat, nanti kamu sampai makan makanan ampas babi. Ya, peristiwa hidup yang menyakitkan itu akan ada dalam setiap kehidupan kalian semua. Bukan tujuannya untuk mencelakakan kita, bukan. Tetapi untuk membuat saudara kembali berbalik kepada Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapa rindu kita setia dalam setiap kehidupan kita. Daniel di pembuangan saudari, keadaannya tidak ideal pada saat itu. Daniel memilih setia dalam doanya, dalam puasanya, dalam integritasnya. 3 kali sehari dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kesetiaannya dalam hal-hal kecil dan konsisten itulah yang melindungi dia, melindungi dirinya. Dan dia memuliakan Tuhan. Saudara, orang-orang muda sekarang sering terkena mental health, terganggu mentalnya dalam hidupnya. Mental health. Orang-orang muda di Indonesia mungkin, orang-orang muda di Amerika yang saya tahu juga demikian Bapak Ibu Saudara. Orang-orang mudanya sering kali terkena mental hurt. Mentalnya terganggu Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa demikian? Nah saudara, salah satunya ini. Belajarlah dari kehidupan Daniel. Daniel itu punya rahasia dalam hidupnya. Yaitu dia berdoa 3 kali sehari. Ke atap rumahnya dia berdoa. Itulah yang menjaga mentalnya. Di tengah-tengah Bapak Ibu Saudari, dia hidup di dalam pembuangan. Dia hidup di negara asing. Dia hidup di bangsa yang asing. Tetapi yang menjaga setiap kehidupan Daniel, saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya imannya, mentalnya, saudara, adalah ketika dia berdoa 3 kali sehari yang dia lakukan secara konsisten. Kenapa kalian tidak melakukan itu? Hai orang-orang muda yang sering kali terganggu mental health-nya, ayo banyak-banyak berdoa. Jangan banyak-banyak scroll dalam hidup saudara. Banyak-banyak duduk diam di kaki Tuhan. Jangan banyak-banyak scroll. Yang akhirnya kalau kamu tidak sanggup, kamu belum lengkap dalam pemikiranmu, mindsetmu, kamu akan iri. Ngelihat orang sudah sukses, hidupmu masih begini. Orang cantik tapi kamu masih begini. Orang sudah berhasil tapi kamu masih begini-gini saja. Akhirnya kamu membandingkan dirimu, proses hidupmu dengan proses hidup orang tersebut. Padahal setiap kita punya proses masing-masing. Kalau pemikiran kita belum lengkap, saudara, maka kita akan kecewa. Aduh, dia udah punya pacar yang ganteng. Dia udah punya pacar yang cantik.
gue kok masih gini-gini aja. Dia udah punya rumah, dia udah punya mobil, gue masih gini-gini aja. Akhirnya mentalnya terganggu. Belum siap. Makanya banyak-banyak berdoa. Ya banyak-banyak berdoa. Satu ketika dalam waktu saya sekolah teologi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya saya memang orangnya suka berdoa pada saat saya sekolah teologi ya. Ya Bapak Ibu Saudara dari semester pertama, kedua, tahun pertama, tahun kedua. Ya itu ada kakak pembina kita, senior-senior kita di tingkat terakhir melihat. Ya ada orang-orang yang berdoa atau tidak di ruang doa. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, karena itu saya lupa momen apa momen Natal kah atau momen disnatalis, saya lupa ya momennya. Tetapi ternyata ketika saya berdoa setiap waktu itu, kakak senior itu melihat Bapak Ibu Saudari bahwa saya orangnya suka berdoa. Jadi satu ketika saya dipanggil ke panggung, ya mereka mengapresiasi doa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa adik-adik junior pada saat itu. Ya saudari yang kasih Tuhan, karena kan kalau orang teologi Bapak Ibu Saudari biasanya tidak ditemukan di ruang doa, jarang sekali ditemukan ruang doa. Biasanya ditemukan di ruang tidur Bapak Ibu Saudari dan di ruang perpus. Itu biasanya seperti itu. Udah capek belajar ya tidur, udah tidur ya belajar lagi gitu Bapak Ibu Saudari. Nanti kuliah pagi sampai siang atau sore. Entar habis itu kok nggak di perpus tidur. Jarang yang di ruang doa Bapak Ibu Saudari. Saudara kita belajar, saya pun belajar. Itulah yang menjaga setiap ketahanan kehidupan kita. Dari sekitar 30 lebih atau 41 kelas saya Bapak Ibu Saudari, yang lulus itu nggak sampai setengah. Yang lulus itu nggak sampai setengah Bapak Ibu Saudari. Kalau ditanya, kamu kenapa mau jadi pendeta? Saya lihat pendeta-pendeta itu pada berhasil punya mobil. Saya pengen sukses kayak mereka, makanya saya sekolah pendeta. Ada yang begitu loh Bapak Ibu Saudari. Aduh rusak sekali pikirannya Saudari. Ya ada yang seperti itu. Ya bukan untuk memberitakan Injil supaya dapetin kemewahan, maka dia belajar jadi pendeta. Kenapa punya konsep begitu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan? Ya, aduh pokoknya kalau saudara jadi pendeta punya konsep seperti itu. Gak boleh. Gak boleh terlintas sedikit pun saudara untuk saudara menjadi pendeta yang berhasil. Bukan berhasil di mata dunia tetapi di mata Tuhan. Ya itu berbicara mengenai hati. Maka saudara belajarlah dari Daniel. Kesetiaan adalah iman dalam aksi. Ini pemaknaan yang pertama. Saudara, ketika kita setia, itu adalah iman yang diwujudkan di dalam setiap aksi-aksi hidupmu. Tindakan-tindakan nyatamu. Itu adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu baik dan rencana yang terbaik dalam setiap hidup kita semua. Maka kesetiaanmu kau wujudkan di dalam aksimu. Entah itu lewat doa, entah itu ketika saudara ada di dalam channel Pastor Deso. Ini kan tindakan aktif untuk saudara datang kepada Tuhan. Ya ada orang-orang juga yang sudah tahu tetapi tidak mau ikut. Ya Bapak Ibu Saudari sama kayak ke gereja. Udah tahu ada gereja ya setiap hari Minggu. Tetapi tidak memilih untuk datang ke gereja. Memilih sibuk sendiri. Memilih tidur Bapak Ibu Saudari. Ya ada orang-orang seperti itu. Ini pemaknaan yang pertama. Kesetiaan adalah iman dalam aksi. Lalu kemudian kesetiaan juga dapat menciptakan lingkungan bagi berkat Tuhan. Saudara, kesetiaan dalam kehidupan kita, catat baik-baik. Itu menciptakan lingkungan bagi berkat Tuhan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Maksudnya apa Pastor Deso? Ya, saudara seperti tanah yang subur bagi benih. Hidup yang setia itu adalah ekosistem di mana kebaikan Tuhan itu akan bertumbuh subur kepada setiap orang-orang yang setia. Maka ketika saudara setia, saudara sedang menciptakan lingkungan di sekitarmu bagi berkat Tuhan itu mengalir dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Sama seperti tadi, saudara menanam benih, sekitarnya saudara gemburkan dulu supaya subur sehingga nanti benih itu dapat tumbuh. Demikianlah hidup yang setia. Itulah ekosistem di mana kebaikan Tuhan itu bertumbuh subur. Maka saudara jadilah orang-orang yang setia. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saya selalu sampaikan kepada istri saya. Ketika kami sudah membuat satu jadwal perencanaan dalam pelayanan apapun itu. Saya hanya sampaikan tunaikan tugas pelayanan kita. Ya, kita tidak mau dilihat manusia. Mau yang datang banyak, mau yang datang sedikit. Pokoknya tunaikan tugas kita di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudari kami melatih.
Mau yang datang banyak, datang sedikit, kami melayani Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama di channel ini kan. Mau yang datang 100 orang, 200 orang, 300 orang. Bahkan pernah ada 20 orang, 30 orang di bawah 50. Tetap Bapak Ibu Saudari, firman itu harus diberitakan. Harus ditunaikan setiap tugas pelayanan yang kita kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, karena apa? Karena kesetiaan kita menciptakan lingkungan bagi berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara dan orang-orang di sekitar saudara. Amin. Saudara, bayangkan tadi ada seorang ibu ya yang meminta jodoh buat anaknya. Saya lupa nama ibunya tadi ya, tapi tadi kalau nggak salah ada. Bayangkan kalau seorang berdoa tiap hari minta dipimpin ya oleh Tuhan supaya dapat pasangan hidup yang baik. Tetapi ketika ada acara pemuda di gereja, ya ada acara youth, acara teens dan lain sebagainya, dia memilih main game di rumah. Ya, dia nggak pernah ke gereja, ikutin ibadah-ibadah anak-anak muda. Ketika ditanya Bapak Ibu Saudari, katanya mau dapat jodoh, dia jawab, ya, tapi saya setia menunggu Tuhan kirimkan ke kamar saya aja atau ke rumah saya aja. Saudara, tidak seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan rindu supaya saudara mendapatkan pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan. Tetapi ada bagian saudara yang saudara harus lakukan. Ikutilah ibadah-ibadah anak-anak muda di gereja di mana saudara bertumbuh. Ikuti. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya kalau saudara masih muda, misalkan bau badanmu masih ada, contoh ya Bapak Ibu Saudara maaf. Ya saudara semprot-semprotlah pakai minyak wangi. Ya sehingga ketika kamu datang ke gereja, orang-orang muda di sana ya merasakan keharuman dari tubuhmu Bapak Ibu Saudara. Bukan itu orang bau ya, bau banget ya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena kalau waktu kita mencari pasangan kita juga harus berpenampilan baik. Ya harus dandan yang wanita, yang pria juga harus baik penampilannya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara jangan jorok. Ya itu bagian kita dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Jadi ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, juga ada bagian kita yang kita kerjakan. Itu salah satu yang Pastor Deso sampaikan kepada kalian semua ya. Saudara mari, setialah dalam perkara-perkara kecil. Pilihlah satu area kecil untuk ditingkatkan kesetiaannya di tahun depan 2026. Mungkin disiplin doa 10 menit sehari, saudara tingkatkan menjadi 15 menit, menjadi 20 menit, menjadi 1 jam. Ya, mungkin saudara ketika saudara ada buat janji, tepatlah dalam setiap janji-janji yang saudara buat. Mungkin ketika saudara beribadah, ya misalkan gerejamu ibadah jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Saudara tepat waktulah datang. Jangan terlambat. Jangan seperti jemaat, oh yang lain datangnya juga terlambat. Gak usah pikirin yang lain Bapak Ibu Saudara. Kamu datang karena kamu rindu supaya Tuhan nilai hidupmu. Tuhan berkati hidupmu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan datanglah tepat waktu. Ya kalau saudara diberikan tugas, selesaikan dengan tuntas. Ya jadi kita pilih satu area kecil yang saudara tingkatkan kesetiaan saudara setiap tahunnya. Khususnya di tahun 2026. Bapak Ibu, tunjukkanlah kesetiaan saudara pada komunitas imanmu. Di gerejamu, tunjukkan kesetiaanmu. Untuk melayani, untuk hadir dalam setiap kehadiran-kehadiranmu di gerejamu. Berikan dukungan-dukungan yang konsisten kepada setiap gereja yang dimana saudara layani, melayani, bertumbuh dalam imanmu. Berikan dukungan-dukungan yang konsisten. Kehadiranmu, persembahanmu, Bapak Ibu Saudari, sekalipun saat kalian merasa tidak mood dalam setiap kehidupan saudara, ya berikan dukungan-dukungan. Mungkin waktumu, tenagamu, pikiranmu, bahkan setiap hal materimu, berikan. Ya mendukung setiap pekerjaan Tuhan dimanapun saudara bertumbuh. Inilah yang kedua. Saudara diingatkan pada poin yang kedua. Kesetiaan itu adalah respon yang dinantikan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara Tuhan rindu keadaan kita baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menutup tahun dengan baik dan setia itu membuka pintu untuk tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu saudara. Ketika saudara menutup tahun dengan baik dan setia, itu membuka pintu untuk tahun yang baru, ya, tahun yang penuh dengan harapan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, Filipi 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Ya, Paulus melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah,
Saudara, kata melupakan itu bukan menghapus ingatan. Dia nggak kenal namanya dia siapa, bukan. Wah, Paulus bilang melupakan apa yang di belakang. Berarti harus melupakan nama sendiri, bukan Bapak Ibu Saudara. Melupakan itu bukan menghapus ingatan. Saudara, tetapi melupakan adalah saudara tidak membiarkan masa lalu, baik itu kegagalan, baik itu kesuksesan, membelenggu hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, ini hanya bisa dilakukan jika kita percaya kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus yang memanggil kita ke depan, ya, untuk menghadapi tahun-tahun yang baru. Saudara, dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ayo jangan biarkan masa lalu, baik kegagalan, baik juga kesuksesan. Ya, saudara, lupakan itu semua. Ya, ketika itu membelenggu saudara, lupakan. Lupakan, Bapak Ibu Saudari. Jangan biarkan masa lalu menguasai kehidupan saudara. Ya, baik kegagalan, kepahitan maupun keberhasilan. Ya, saudara, ayo. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengingatkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, setiap tahun baru itu adalah metafora dari pagi yang baru, tentunya dari Tuhan. Setiap tahun yang baru adalah pagi yang baru dari Tuhan. Saudara, itu adalah kesempatan yang segar, yang lahir dari kesetiaan Tuhan. Makanya saudara bisa hidup 2020, 21, 2022, 23, 24, 25, nanti 26 juga 2026. Saudara, itulah pagi yang baru yang Tuhan berikan. Ada kesempatan yang segar yang lahir dari kesetiaannya kepada setiap saudara dan saya. Nuh, saudara, dia setia membangun bahtera bertahun-tahun tanpa melihat hujan. Ketika tahun-tahun yang lama dalam setiap kehidupannya, dunia yang penuh dengan dosa, itu semua ditutup dengan air bah. Nuh dan keluarganya, saudara, karena ketaatannya, karena kesetiaannya, dia memasuki tahun-tahun yang baru. Dunia yang telah dibersihkan pada saat itu. Kesetiaan Nuh, Bapak Ibu Saudara, di tahun-tahun sebelumnya menentukan kebaikan hidupnya di era yang baru. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita semua. Saudara, penutupan tahun, biarlah tutuplah tahun hidupmu, khususnya tahun 2025 dengan penutupan tahun yang bermakna. Tutuplah tahun 2025 dengan penutupan tahun yang bermakna. Saudara, itu adalah fondasi untuk awal yang baru. Mengakhiri dengan pengakuan dosa. Kemarin ada satu bapak, saya lupa namanya ya, tetapi dia bilang, kalau nggak salah di dalam kolom komentarnya, Tuhan, ampuni aku dari segala dosa-dosaku selama ini. Dia sampaikan ya di dalam kolom komentar kalau tidak salah kemarin. Saudara, ayo kita akhiri tahun 2025. Kita mengakhiri dengan pengakuan dosa. Dan kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan kita belajar terus mengucap syukur. Saudara, itu adalah cara rohani melupakan yang di belakang secara sehat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada dosa-dosa, mungkin ada kebodohan-kebodohan yang kita lakukan di tahun-tahun 2025. Saudara, akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. Minta ampunlah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan belajarlah kita semua mengucap syukur. Saudara, inilah pemaknaan yang pertama. Tutuplah tahun dengan bermakna. Pemaknaan yang kedua, saudara, pada bagian yang ketiga. Saudara, harapan itu pasti. Ya, harapan kita sebagai orang-orang percaya itu pasti. Karena apa? Karena berdasar firman Tuhan. Karena berdasar firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena berdasar daripada sifat Tuhan dalam hidupmu. Harapan kita untuk tahun 2026 bukan pada resolusi pribadi kita, tetapi kepada kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang tidak berubah dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari yang terkasih, ya, ingat ya, seorang petani yang baik, dia tidak akan serta-merta menebar benih di ladang yang penuh dengan sisa tanaman lama, Bapak Ibu Saudara. Dia akan terlebih dahulu, ya, menutup musim dengan membersihkan setiap tanah itu. Ya, dia membajak kembali tanah itu, dia memupuk tanah itu. Lalu kemudian saudari, ya, ada proses menutup itulah yang membuat tanah itu siap
untuk benih yang baru, Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya panen yang baik di musim berikutnya dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, menutup tahun 2025, saudara kita belajar untuk menutupnya dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar. Seperti saudara mempersiapkan ladang hati untuk benih yang baru di tahun 2026. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, saya mau mengajak setiap kita semua, tentunya yang rindu belajar. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara yang sudah pintar, seperti siapa nih ya, Fidik, ya Bapak Ibu Saudari, Boru Huta Soit dan lain sebagainya. Bukan kamu ya. Dia bilang, semoga semakin luar biasa, Pastor Deso semakin dikawal Tuhan, amin. Terima kasih ya Opung Fidik, Boru Huta Soit. Maksud saya si Jordi itu ada di atasnya tuh tulisannya. Ya Tuhan baru Kristen bernama titik-titik Kristus ya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Kalau kamu sudah pintar gak apa-apa, cari channel yang membuat kamu terberkati. Ya atau kamu buat channel sendiri. Saya kan selalu sampaikan, kalau kamu sudah merasa pintar, buat channelmu sendiri. Atau saudara cari channel yang membangun jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Percayalah, kami semua yang ada di channel Pastor Deso berlatih untuk terus teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Makin dalam, makin dalam. Bukan dalam perdebatan-perdebatan yang semu. Ya Bapak Ibu Saudari, yang hanya mau menang-menangan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita hanya rindu mau belajar, mau menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita percaya di dalam Kristus Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan. Jadi kalau ada setiap teman-teman semua yang berkomentar negatif, atau saudara sudah punya pemahaman lengkap terhadap kehidupan imanmu sendiri, ya sudah, monggo. Saudara silakan, ya saudara langsung cabut ke channel-channel yang memberkati saudara. Saudara mari, inilah yang ketiga. Ya saudara diingatkan pada bagian yang ketiga, tutuplah tahun dengan baik dan setia yang akan membuka pintu untuk tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan. Ya saudara sudah diingatkan, luangkan waktu untuk berdoa. Saudara bisa mengaplikasikan hal ini. Tuliskan hal-hal yang perlu yang diserahkan kepada Tuhan, baik luka, baik kegagalan, baik dosa. Lalu kemudian secara simbolis saudara dapat merobek atau membakar kertas sebagai tanda penyerahan itu kepada Tuhan. Saudara buatlah 1 sampai 2 harapan, ya yang utama untuk tahun 2026. Nyatakan harapan saudara berdasarkan janji Tuhan. Buatkan 1-2 pengharapan utama untuk tahun 2026. Ya, yang selaras dengan karakter Tuhan dalam hidup saudara. Contohnya apa? Di 2026 aku percaya Tuhan setia akan menuntunku untuk lebih mengasihi keluarga dengan waktu-waktu yang berkualitas. Bukan sekedar ingin kaya, ingin dapat pekerjaan nanti hasilnya 2-3 digit dan lain sebagainya. Saudara ayo, percayalah, nyatakan harapanmu berdasarkan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan setia yang akan menuntunku untuk lebih mengasihi keluargaku. Aku percaya Tuhan setia yang akan menuntunku memberikan pekerjaan-pekerjaan terbaik, merahmati bisnis usahaku dengan omset yang baik, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ketika kita melangkah keluar nanti dari tahun 2025, beberapa hari ke depan, ingatlah kita tidak melangkah sendirian ke dalam ketidakpastian. Kita dipimpin oleh Tuhan yang kerinduannya yang terdalam adalah agar keadaan kita baik dan kita hidup setia kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka biarlah di titik-titik ya saudara mendekati akhir tahun ini, apapun warnanya, saudara, apapun kisah hidupmu, pahit, manis, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat, mungkin saudara belum diberkati dan lain sebagainya. Saudara, itu bukanlah kalimat final dari kisah hidup kita. Itu hanyalah koma. Nanti ketika kita menutup tahun 2025, ingat masih koma, bukan titik. Nanti akan disambung oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, ya, yang penuh dengan setia, tentunya menuju chapter yang baru, menuju journey yang baru, menuju babak yang baru dalam setiap hidup saudara. Maka mari belajarlah kita tutup tahun 2025 dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya dengan mata yang terangkat dalam syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah nyata. Amin Bapak Ibu Saudara.
Yang kedua, mari kita tutup tahun 2025 ini dengan hati yang berkomitmen untuk setia dalam langkah-langkah kecil sehari-hari. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo berkomitmen. Misalkan salah satu contohnya, Tuhan, aku mau mendukung pekerjaan Tuhan. Aku mau menjadi rekan sekerja Allah. Aku mau mendukung channel Pastor Deso. Seberapapun komitmen yang saudara lantunkan dalam setiap doamu kepada Tuhan. Ayo berkomitmenlah untuk setia. Tuhan, aku mau pulang tepat waktu dari kantor. Ketika aku habis pulang kerja, aku gak mau main kemana-mana lagi. Aku mau langsung pulang. Aku mau mengasihi istri dan anakku. Aku mau mengasihi rumah tangga. Saudara, ayo miliki komitmen setia dalam setiap langkah-langkah kecil sehari-hari. Tuhan, aku mau ke gereja setiap minggu. Aku gak mau bolong. Pokoknya ini komitmenku. Aku mau berdoa setiap hari. Aku mau terus belajar memberikan persembahan supaya aku melatih hidupku bermurah hati. Tuhan, dengarlah setiap doa kami ya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, mari kita tutup tahun ini dengan langkah yang penuh dengan keyakinan. Memasuki tahun 2026 karena kita tahu Sang Pencipta waktu ada di pihak kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Tentunya buat hati yang sudah digemburkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Bapa yang Maha Pengasih. Di ambang perpisahan tahun ini, Tuhan, beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan, Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami serahkan kepadamu seluruh lembaran tahun 2025. Mungkin ada tinta kegembiraan, ada coretan-coretan duka, ada paragraf kesetiaan, ada juga pengkhianatan-pengkhianatan dalam setiap kehidupan kami. Mungkin juga ada bab kemenangan, mungkin juga ada halaman-halaman kegagalan. Terima kasih untuk semua itu, Roh Kudus. Terima kasih buat penggarapan-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk penyediaan, penyertaan-Mu yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Biarlah di dalam nama Yesus kami memutuskan ikatan dengan semua luka, dengan semua kepahitan, dengan semua kegagalan yang tidak lagi Kau ingat. Kami mengikat diri kami pada kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memohon ampun atas setiap dosa kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Dan kami rindu memiliki pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Saat kami melangkah untuk di tahun ke-2026 nanti, kami menyerahkan kedaulatan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jadilah Tuhan atas hidup kami. Pimpinlah kami di jalan-jalan kebaikan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang setia. Bukan dalam kekuatan, bukan dengan materi yang kami miliki, tetapi oleh Roh-Mu yang berdiam di dalam kami. Saat yang lain malas-malasan untuk ke gereja, saat yang lain malas-malasan untuk berdoa, saat yang lain malas-malasan untuk melayani, tetapi kami rindu menjadi pribadi yang setia melayani Tuhan. Pakai hidup kami. Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Letakkanlah kerinduan-Mu, taruhlah dalam setiap hati kami, sehingga apa yang Kau rindukan itulah yang kami kejar. Itulah yang kami rindukan pada tahun 2026 nanti. Apa yang Kau anggap baik, itulah yang kami lakukan, yang kami usahakan. Dan kepada siapa Kau perintahkan kami setia, disitulah kami bertahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar menutup tahun ini dengan materai damai sejahtera-Mu. Bukakan tahun baru 2026 dengan janji kesetiaan-Mu yang tidak berkesudahan. Jadikan hidup kami di sepanjang hari-hari di 2026 nanti sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu. Kami berikan hidup kami, secara khusus jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Allah di channel Pastor Deso. Ya Bapa, kami berikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan atas setiap waktu kami. Tuhan atas keluarga-keluarga kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hidupmu. Diberkatilah jiwamu, rumah tanggamu, pasanganmu, istrimu, suamimu. Diberkatilah anak-anakmu, studimu, bisnis usahamu, pekerjaanmu,
diberkatilah oleh karena Tuhan. Bahkan buah kandunganmu diberkati oleh karena Tuhan. Bagi yang belum melahirkan ataupun belum memiliki keturunan, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap kehidupan ekonomimu, diberkatilah setiap kehidupan tubuhmu yang sedang sakit, biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami menerima Tuhan berkat firman-Mu yang terus Tuhan Yesus berbicara untuk manusia spiritualitas kami. Kami sungguh bersyukur buat makanan rohani pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, selesailah sudah pemberitaan firman Tuhan, pelayanan Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ataupun negara saudara, ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat tap-tap layar, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat share-nya. Terima kasih saudara sudah follow Pastor Deso, sudah subscribe Pastor Deso, terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudari yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Bapak Ibu, terima kasih juga buat dukungan-dukungan yang kalian berikan setiap harinya, setiap waktunya lewat persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita rindukan biayanya sekitar 70 juta Bapak Ibu Saudari. Kita rindukan biarlah lewat pembukaan TK ini kita melayani sejak ya mereka masih anak-anak, kita bawa kepada Tuhan. Saudara yang memiliki hati untuk mendukung pelayanan pembukaan TK lewat channel Pastor Deso, saudara juga dapat memberikan persembahan khusus. Terima kasih buat support, donasi, bahkan kolekte yang saudara berikan setiap waktunya lewat channel Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, buat kalian juga yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, ya, persembahan-persembahan saudara bisa berikan lewat bio profil saya, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya bisa tampilkan di sini, kalau di TikTok tuh bisa ditampilkan kalau tidak salah. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan syukur itu lewat bio profil Pastor Deso di TikTok. Kalau di channel merah Bapak Ibu Saudari ada di deskripsi setiap khotbah-khotbah yang saya berikan, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat mendukung pelayanan di channel Pastor Deso. Tentunya Bapak Ibu Saudari, nah bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa memberikan lewat rekening BCA atas nama istri saya, Angelin, atau saudara bisa pakai Social Bus, ya. Di bio profil saya sudah lengkap Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya. Jadi saudara bisa memilih salah satu dari metode itu. Saudara bisa menggunakan BCA buat orang-orang Indonesia, saudara juga bisa menggunakan Social Bus bagi orang-orang di luar negeri. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti di Singapura, seperti di Malaysia, saudara mungkin memiliki kerinduan juga untuk mendukung pelayanan ini. Saudara bisa memberikan lewat Social Bus, ya Bapak Ibu Saudari. Nanti mungkin akan diminta alamat email atau mungkin nomor telepon saudara. Saya lupa, ya, tapi setidaknya pendaftarannya mudah Bapak Ibu Saudari. Atau bagi saudara mungkin yang di luar negeri, yang jauh di Eropa, di Amerika, saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara mungkin rindunya menggunakan PayPal Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa, ya. Nanti saudara DM saja, inbox saja kepada saya, nanti saya akan memberikan saudari alamat PayPal-nya pelayanan Pastor Deso. Tentunya buat kalian yang rindu, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi sekali lagi, buat kalian yang rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, semua persembahan-persembahan ini, saudara milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Pertama, saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara rindu untuk bermurah hati. Ya, saudara berlatih untuk bermurah hati. Dan yang ketiga, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Ya, kalau saudara sudah memiliki ke salah satu dari tiga hal ini, belajarlah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah secara khusus tentunya lewat channel penginjilan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat kebersamaan kita semua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi bagi kalian yang tidak mau memberkati, tidak mau memberi, nggak masalah ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena saya percaya yang kembali kepada kita semua
Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menabur itu kembali kepada kita. Ketika kita memberi kembali kepada kita. Ketika saudara dan saya tidak mau ngapa-ngapain juga, itu juga kembali kepada kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya percaya sekali. Saudara yang terkasih, kita rela untuk makan bisa sampai jutaan. Ya bisa sampai belasan juta sekali makan Bapak Ibu Saudara. Ya buat makanan yang besok kita buang di jamban kita masing-masing. Tetapi ini untuk kebenaran firman Tuhan. Buat makanan buat jiwamu yang setiap hari saudara diberikan makanan spiritualitas setiap harinya. Saudara tahu, saudara ada kualitas yang dibagikan setiap harinya lewat setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Maka dukunglah selalu. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang tahu nilai yang pantas bagi setiap rekan-rekan semua secara pribadi. Dan maka belajarlah selalu memberikan yang terbaik. Entah itu setiap hari, entah itu per periode waktu, entah itu setiap minggu atau setiap bulan. Tetapi sebelum saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan di channel ini, berdoalah kembali dalam hadirat Tuhan ya, sesuai nanti dalam komando Tuhan. Kalau saudara tahu channel ini sebagai tanah yang subur, dukunglah, naburlah di tanah yang subur dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan, saudara terima kasih buat kebersamaan kita semua. God bless you sekali lagi buat Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mohon undur diri, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih ya. Saudara, biarlah besok kita ada ibadah pagi, ya jam 7 pagi dan jam 5 sore di channel Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara ketinggalan tentang khotbah-khotbah saya,